Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pengantar bisnis hari ini yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Menurut Kotler, penetapan harga merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam bauran pemasaran yang berhubungan langsung dengan kebijakan strategis dan taktis mengenai tingkat harga, struktur diskon, dan syarat pembayaran. Harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama pada konsumen saat mereka mencari suatu produk, sehingga harga yang ditawarkan menjadi bahan pertimbangan khusus sebelum mereka memutuskan untuk membeli barang maupun menggunakan suatu jasa. Dari kebiasaan para konsumen dapat disimpulkan bahwa strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran produk yang ditawarkan. Menurut Kotler, bahwa penetapan harga tidak hanya sekedar menentukan jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen, tetapi juga harus selaras dengan tujuan bisnis. Satu, tujuan berorientasi pada laba. Setiap usaha selalu memilih penerapan harga yang bertujuan untuk menghasilkan laba paling banyak. Namun, karena besarnya persaingan, sehingga suatu usaha sering mengalami kesulitan dalam memastikan harga yang dapat menghasilkan laba paling banyak. Sebagai solusinya, para pelaku usaha menggunakan pendekatan target laba, yaitu besar laba yang sesuai dengan sasaran laba. Dua, tujuan orientasi pada volume. Tujuan berorientasi pada volume. Penetapan yang berorientasi pada volume bertujuan untuk menetapkan harga untuk mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar tertentu. Biasanya harganya lebih murah dibandingkan harga yang berorientasi pada laba. Tiga, tujuan berorientasi pada citra atau image. Penetapan harga yang bertujuan untuk membentuk citra ataupun image produk dari suatu usaha. Misalnya dengan memberikan harga paling rendah untuk menanamkan image murah pada produk yang ditawarkan. Empat, tujuan penetapan harga yang berorientasi pada stabilitas harga, di mana strategi penetapan harga yang fokus pada mempertahankan kestabilan harga produk atau jasa di pasar untuk jangka waktu tertentu. Dengan melakukan perubahan harga yang sering terjadi. Strategi penetapan harga. Menurut Krohn, pricing strategi mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan berdasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan persentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Harga itu sendiri merupakan komponen marketing yang bisa menentukan pendapatan suatu perusahaan. Karena penentuan harga yang tepat akan menciptakan demand atau permintaan yang optimal dan pihak konsumen dan partner bisnis. Strategi yang bisa dilakukan, satu, menetapkan biaya harga plus. Strategi penetapan harga pertama yang bisa dilakukan oleh perusahaan besar maupun kecil adalah dengan menentukan harga plus.
di mana penetapan metode ini adalah dengan menentukan harga jual berpedoman pada hitungan jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Hasil hitungan akan digabungkan dengan satuan jumlah tertentu untuk menutupi laba atau sering dikenal dengan margin. Fungsi utama dari metode penerapan harga plus ini adalah supaya perusahaan bisa mendapatkan laba sebesar-besarnya. Dua, markup. Menetapkan harga produk adalah dengan metode markup yang mengacu pada cara menetapkan harga jual suatu unit dengan berdasarkan pada harga pokok di awal pembelian. Angka yang diperoleh nantinya perlu dihitung dengan beberapa jumlah tertentu yang disebut dengan markup. Markup itu sendiri menunjukkan harga jual perusahaan yang biasanya lebih dari biaya produksi. 3. Penetapan break-even point. Menetapkan BEP atau break-even point juga bisa menjadi strategi penetapan harga yang baik bagi perusahaan. Metode ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual berdasarkan total biaya pengeluaran dan hasil yang diterima oleh perusahaan secara keseluruhan. Kalau dilihat dari pemahamannya atau pengertiannya, tentu saja produsen atau pihak perusahaan yang menerapkan cara ini tidak akan mendapatkan keuntungan, akan tetapi di sisi lain perusahaan juga tidak akan mendapatkan kerugian dan justru bisa menemukan keseimbangan dalam pasar. 4. Analisis kompetitor. Dengan menganalisis kompetitor, perusahaan bisa melakukan riset dan dapat melihat kinerja bisnis dari perusahaan pesaingnya. Mereka akan dapat melihat bahan produksi, pasokan barang, serta harga yang ditetapkan oleh kompetitor untuk produknya. Dengan cara seperti ini, perusahaan nantinya bisa menentukan harga yang sekiranya bisa berkenan atau sesuai dengan keinginan konsumen untuk menguntungkan perusahaan bisnis mereka. 5. Riset permintaan pasar. Untuk strategi penetapan harga, perusahaan bisa melakukan riset mendalam terkait permintaan di dalam pasar. Tujuan utama metode ini adalah untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Umumnya, faktor-faktor yang perlu dianalisis pada metode ini merupakan feedback permintaan harga, serta bentuk kritik dan saran lainnya dari konsumen. Manfaat pricing dikutip dari Kron. Perusahaan dapat dengan mudah menembus pasar, perusahaan dapat memerintahkan poin harga yang lebih tinggi, membuktikan data kesediaan konsumen membayar yang real, membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih berkualitas, dapat meningkatkan fokus pada layanan pelanggan, dapat mempromosikan loyalitas pelanggan, dan dapat meningkatkan nilai dan image brand. Jenis-jenis strategi penetapan harga. Setelah mengetahui cara menentukan dan manfaatnya, kita bisa mempelajari jenis-jenis strategi penetapan harga yang tersedia. 1. Cost plus pricing. Ini merupakan strategi yang paling mudah dan umum digunakan. Strategi ini tidak memperhatikan permintaan pasar atau kompetisi yang ada di sana. 2. Competition based pricing. Pilihan strategi penetapan harga dengan competitive pricing. Strategi ini punya konsep yang sama persis dengan namanya. Berapa harga produk yang dijual kompetitor
Maka angka itulah yang dijadikan patokan penetapan harga produk, bisa menjual produk lebih murah untuk menawarkan harga yang kompetitif. Sebaliknya bisa menjual kemewahan atau kualitas dengan membuatnya lebih mahal. 3. Premium pricing. Strategi premium pricing berdasarkan segmen pasar yang mau membayar lebih demi kualitas. Karena ada saja orang yang mencari produk mewah dan prestisius. Segmen inilah yang ditarget dalam segmen premium pricing. 4. Premium pricing. Strategi premium pricing saat melakukan penetapan harga. Strategi ini menggabungkan kata pre dan premium. Ada produk yang ditawarkan secara berbayar, namun ada pula yang gratis. Fitur yang ditawarkan kedua paket tersebut berbeda. Dengan membayar, pelanggan bisa mendapatkan layanan yang lebih lengkap. Paket gratis bisa diibaratkan masa percobaan, di mana pelanggan boleh mencicipi sebagian layanan atau mencoba layanan. Jika dirasakan cocok, maka mereka tinggal membeli saja. Ketika seri iPhone yang baru diluncurkan, maka Apple tentu masih menjual iPhone seri lama. Akan tetapi harga seri lama ini akan turun. Inilah yang disebut dengan price scamming. Dalam jenis pricing strategi ini, awalnya perusahaan menjual barang dengan harga tinggi, tetapi dengan berjalannya waktu, nilai barang tersebut mengalami penurunan, sehingga harga akan ikut turun. Selain perusahaan gadget, strategi ini juga bisa digunakan oleh pasar swalayan yang menjual makanan. Ketika sudah sore, harga makanan siap saji di sana kerap diturunkan. Ini dilakukan bukan karena kualitasnya sudah buruk, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk mempercepat penjualan agar tidak ada makanan yang harus tersisa. 6. Bundle pricing. Skema penjualan seperti harga kaos Rp100.000, sedangkan harga celana Rp75.000. Jika membeli keduanya, maka harganya hanya sebesar Rp150.000. Strategi yang digunakan dalam penetapan harga ini adalah bundle pricing. Karena menjual dua produk yang terpisah dan tidak sama jenisnya, akan tetapi saat digabung harganya menjadi lebih murah. Strategi ini ternyata bisa mempercepat penjualan, di mana harga yang terasa lebih murah tentu membuat siapapun akan tertarik. Sayangnya, harga penjualan akan menjadi turun. Ini tentu akan mengancam angka keuntungan bersih perusahaan. Meskipun begitu, jika banyak calon pelanggan yang terpikat dengan harga bundling, tetapi bisa memaksimalkan keuntungan. 7. Psychological pricing terdiri dari beberapa strategi yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan psikologi manusia. Strategi yang jadi bagian dari psychological pricing itu seperti outpricing, di mana penulisan harga sebesar Rp99.999, artinya bukan ditulis dengan harga 100.000. Ternyata penulisan harga ini memiliki dampak, di mana angka Rp99.999 akan terasa lebih terjangkau. Jika ingin memberi kesan harga murah, bisa menggunakan strategi ini. Kemudian ada lagi event pricing. Nah, strategi event pricing ini merupakan kebalikan dari outpricing dengan menuliskan harga 100.000 untuk memberikan kesan mewah dan berkelas. BOGOF, nah ini merupakan singkatan dari buy on get one free.
artinya beli satu gratis satu. 8. Konsep elastisitas. Jenis strategi penetapan harga lainnya adalah konsep elastisitas. Elastisitas berarti pengukuran perubahan jumlah konsumen di produk yang berhubungan dengan perubahan harganya. Maksudnya, penentuan harga tidak selalu mempengaruhi permintaan konsumen pada produk yang dijual. Barang elastis adalah barang yang permintaannya sangat sensitif terhadap perubahan harga. Artinya, jika harga barang naik sedikit, jumlah yang diminta akan turun banyak. Dan sebaliknya, adapun ciri-ciri dari barang elastis. Satu, permintaan tetap tinggi meskipun harga naik. Artinya, kenaikan harga tidak membuat konsumen mengurangi pembelian secara signifikan. Contohnya seperti meskipun harga obat tertentu naik, orang akan tetap membelinya karena kebutuhan bersifat mendesak dan penting. Dua, termasuk barang kebutuhan pokok. Barang inelastis biasanya adalah barang yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari seperti beras, listrik, air, atau bahan bakar. Konsumen sulit untuk menahan diri dari membeli meskipun harga telah naik. Tiga, tidak memiliki banyak substitusi atau pengganti. Barang inelastis jarang memiliki alternatif yang bisa menggantikan fungsi atau manfaatnya. Misalkan seperti beras, kemudian juga BBM, air minum, dan lain-lain. Empat, konsumen tetap akan membeli karena dianggap penting. Kebutuhan terhadap barang ini dianggap prioritas sehingga konsumen tetap akan membelinya walaupun harga naik atau kondisi ekonomi berubah. Contoh seperti beras, gula, garam, bahan bakar, obat-obatan, listrik, dan air. Barang inelastis adalah barang yang permintaannya relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga. Artinya, walaupun harga naik atau turun, jumlah yang diminta hampir tetap, di mana nilainya itu akan kurang dari satu. Dan ini adalah permintaan elastis. Barang elastis tidak sensitif terhadap harga, di mana permintaan relatif stabil meskipun harga berubah. Ciri-ciri barang yang elastis, satu, harga tidak terlalu mempengaruhi permintaan. Barang inelastis memiliki elastisitas permintaan yang rendah. Artinya ketika harga naik ataupun turun, jumlah barang yang diminta oleh konsumen tidak akan berubah secara signifikan. Hal ini terjadi karena konsumen tetap membutuhkan barang tersebut. Sehingga perubahan harga tidak banyak mempengaruhi keputusan pembelian. Dua, biasanya barang pokok atau kebutuhan sehari-hari. Barang inelastis umumnya termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, seperti makanan pokok, bahan bakar, garam, sabun, dan listrik. Kebutuhan ini bersifat penting atau wajib, sehingga konsumen akan tetap membeli meskipun harganya meningkat. Tiga, tidak mudah diganti dengan barang lain. Barang inelastis biasanya memiliki sedikit atau tidak ada substitusinya karena tidak ada barang pengganti yang sepadan. Maka konsumen tetap akan membeli barang tersebut walaupun harganya naik. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.